Oke, jadi agenda jalan-jalan pertama kita tuh ke pantai. Ini tuh setelah lebaran ke pantai Karangjahe. Ini lagi jajan dulu di Indomaret buat di perjalanan kayak ya udah gitu. Nah, terus ini tuh time lapse selama di sana, tapi nggak banyak-banyak time lapse karena tiba-tiba disuruh main ATV. Ini lagi makan-makan doang dan yuk kita naik ATV. Nah, ini sekarang lagi main ATV. ATV tuh ya kayak off-road itulah. Ini bareng sama Mas Syifa yang ngendarain dan si Falah. Jadi aku sama Falah di belakang diboncengin Mas Syifa, dan ini tuh panas tapi ya seru-seru aja. Soalnya aku ngeliat aku cantik banget pas di videoin, jadi senang. Cuma gak jelas banget ya, udah kayak gitu aja sih. Terus apa ya, gue mau ngomong apa lagi ya? Gue soalnya record anjir. Ininya apa sih suaranya gitu. Ya udah gitu aja. Oke, next day ini aku masih pakai baju yang sama soalnya nggak punya baju, kayak bawa baju juga cukup dikit. Ini lagi sama Aisar, rencananya mau ke Plumbung di oglek-oglek dulu. Nah, ini perjalanan selama menuju pasar Berumbung. Pasar Berumbung itu letaknya di dalam desa banget gitu. Jadi bener-bener harus masuk-masuk ke gang. Di sini tuh banyak banget sawah dan kayak penyimpanan garam-garam, pembuatan garam-garam gitu. Karena jujur aja ini tuh sebenarnya di daerah pesisir pantai gitu, makanya ini tuh panasnya terik banget. Ini aja tuh udah jam 4-an sore gitu. Nah, ini udah sampai di pasar Berumbungnya. Ini lagi di parkiran dan ya ngevideoin aja. Pokoknya gue udah sampai parkiran pasar Berumbungnya gitu loh. Oh iya, BTW gue ingin memperkenalkan pasar Berumbung itu sebenarnya bukan kayak tempat wisata yang bisa main-main gitu. Ini tuh cuma kayak tempat jajan. Jajannya tuh murah-murah kayak cuma 2.000, 3.000 gitu-gitu. Dan bayarnya tuh pakai koin, jadi nggak pakai uang kertas gitu loh. Jadi nanti kita nukerin koin dan kita bayarnya pakai koin-koin tersebut. Ya, ini gue lagi jalan aja sambil videoin. Nah, ini gue lagi di entrance apa ya, pintu masuk pasar Berumbungnya. Ini sebenarnya pintu masuk pasar Berumbung 2. Jadi ada pasar Berumbung 1 dan pasar Berumbung 2. Yang ini tuh pasar Berumbung 2-nya. Jadi ini kayak ada lorong gitu. BTW gue cantik banget parah. Masya Allah. Terus itu kayak ada Asmaul Husna gitu loh yang di atas kepala gue itu, yang kayak masjid-masjid kayak gitu. Nah, ini kalau pakai kamera belakang, BTW kamera belakang gue tuh bagus banget, Cok. Kayak stabil banget gitu ya, tapi kayak gini lah ya kira-kira penampakan pintu masuknya, kayak lorongnya gitu. Tutut bakakong ya. Bapak loh. Nah, ini sekarang gue lagi mau nukerin koinnya. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kita belanja di sini pakai koin-koin dari pasar Berumbungnya. Ini lagi ditukerin sama mak gue. Bentuk koinnya kayak gini, tuh yang dipegang bapak gue. Itu koin Berumbung 2, beda sama Berumbung 1. Oke, jadi kayak gini penampakan pasar Berumbung 2-nya. Ini tuh samping-sampingnya toko, tapi udah pada tutup gitu. Jadi kita jalan menuju Berumbung 1. Di sini tuh bener-bener klaimnya kayak murah-murah gitu, tapi menurut gue jujur biasa aja. Kayak segitu-segitu aja gitu loh, nggak yang murah-murah banget. Tapi menurut sepupu-sepupu gue sih murah. Oke, iya pokoknya ini kita lagi jalan. Tungguin aja, ntar gue ngomong lagi. Karena gue bingung banget. Nah, ini adalah tempat penukaran koinnya tadi. Bisa di sini juga, tapi gue yang di belakang tadi yang dekat pintu masuk. Ini juga pintu masuk sebenarnya, cuma bisa buat keluar. Jadi pintu masuk keluar. Ya gitulah, gue bingung anjir. Ini gue lagi jalan menuju pasar Berumbung 1-nya karena pasar Berumbung 2 udah pada habis. Ya gitu. Terus apalagi ya, gue juga belum nonton videonya anjir. Gue sambil voice record aja. Ya, ini ada sepupu gue lagi gendong anaknya. Itu yang baju pink itu namanya Mbak Sari. Nah, ini tangannya Mas Dani. Ini koin Berumbung 2, bentuknya kayak gitu. Tuh 5 kosong tuh maksudnya itu 5.000 gitu loh.
setara dengan 5.000. Jadi satu koinnya kayak gitu setara sama 5.000. Ini ada rumah orang yang gue bilang tadi, pasar berhubung adanya di pedesaan. Nah ini masih dalam perjalanan pasar berhubung 1. Ini sebenarnya deket banget, cuma karena gue jalan dan bawa nenek kakek jadi kayak lambat banget gitu. Ini jalannya kayak gini. Ya kayak gitulah ya. Dia juga berada di tengah-tengah, bukan hutan juga sih. Nah ini tempat nuker koinnya. Ini sekarang koin pasar berumbung 1, bentuknya beda. Jadi koin berumbung 2 itu nggak bisa dibeliin di berumbung 1 dan sebaliknya. Ini koin berumbung 1-nya bentuknya lebih bulat-bulat gitu daripada yang pasar berumbung 2 tadi kan kayak oval gitu kan. Kayak elips gitu loh. Nah ini koin pasar berhubung 1-nya buat nanti kita beli jajanan-jajanan bayar harus kayak gini. Ini mak gue nuker 50.000. Itu masing-masing warna beda nominal, ada yang 10.000, 5.000, 1.000 sama 2.000. Ya udah, oh nih gue minta koinnya buat ditunjukin ke lo. Nah itu yang 5 artinya setara dengan 5.000. Ntar yang 10 artinya setara dengan 10.000. Nah ini pasar berhubung 1. Ini ada kayak daftar-daftar menu gitu di dalam pasar berhubung 1-nya. Nah penampakannya kayak gini tuh, kiri kanan bener-bener kayak warung-warung doang dan itu bisa dijajanin. Iya, namanya juga warung bisa dijajanin lah, apaan sih Lin? Ya kayak gitulah, gue rada bingung nih Mas Dani. Gue bingung mau ngomong apa. Ini mak gue pengen beli apaan gue nggak tahu. Ya gitu deh, gue nyamperin mak gue. Ya ini jadi masih penampakan pasar berhubung 1-nya. Masih lumayan rame dan masih lumayan banyak kios yang buka, toko yang buka, warung yang buka gitu deh. Ya, jadi beginilah suasananya. Jadi ini gue habis beli es jeruk dan ini satu-satunya es jeruk di Jawa nah tuh makanya gue sampai melotot gitu karena baru ini gue ngerasain es jeruk enak. Biasanya tuh kayak pahit, terus ya emang bener-bener jeruk aja gitu, kayak nggak ada gulanya. Btw gue cantik banget anjlet di sini, kenapa ya? Gue bingung tuh kan, gue cantik banget parah. Tuh es jeruknya lagi diminta bapak gue kayaknya, apalagi dipegangin bapak gue ya, gue lupa. Ya tuh ada leher gue. Sabar ya. Nah terus apa? gue ngambil lagi es jeruknya. Sumpah gue bingung anjlet, gue mau ngomong apaan. Ya nih gue seruput lagi. Apa sih? Ya udah kayak gitu tuh, ada bapak gue lagi. Oh ya btw gue lupa videoin transaksinya antara gue sama pembelinya yang es jeruk ini, tapi nanti gue bakal ada video lagi tentang transaksi jual beli antara pembeli sama penjual di Berumbung. Ntar gue bakal tunjukin cara bertransaksi di pasar Berumbung menggunakan koinnya. Ini videonya masih panjang banget dan gue udah bingung mau ngomong apaan. Ini ada emak gue, halo. Terus apa lagi ya? Ya udah tuh emak gue minta. Oke, dadah. Oke, jadi di sini gue bakal beli itu pisang coklat. Ini caranya ya. Bentar mana? Ntar tungguin dulu cok. Ini gue cerita lagi manggil mbak-mbaknya. Nah gue bilang mbak pengen beli ini. Itu harga 3.000 guys. Nah ini gue ngasih koin seharga 5.000 dan gue dapat pisangnya beserta kembaliannya seharga 2.000. Nggak gue tunjukin lagi tulisannya. Jadi ini nominalnya 2.000, terus gue mau beli es teh seharga 2.000. Mbak, mau ini? Makasih. Udah dapet deh. Nah ini ada apa ya, kayak suasana di pasar Berumbung ini. Gue lagi di mejanya, lagi mau duduk aja sambil makan pisang coklat yang tadi gue beli. BTW itu ada Al sama mbahnya. Nah ini gue lagi makan pisang coklatnya sambil duduk. Ya mulut gue belepotan tapi gak apa-apa, yang penting gue tetap cantik. Dan HP gue geser, gue perbaiki lagi. Gue gak tahu itu gue ngomong apaan. Pokoknya lagi berdiskusi tentang masalah harga pisang coklat ini karena di tulisannya 2.000 tapi gue bayar 3.000. Katanya iya 2.000 kalau belinya 2 kayak gitu. Ya udah lah, terima aja, nggak ngaruh-ngaruh banget juga. Ini kenapa?
Oh ya, oke. Jadi di sini gue mau makan apa nih? Bakmi. Seharga 6.000. Udah dapat segini. Kita makan dulu. Nah ini udah pulang dari berumbungnya. BTW koin yang tadi kalau misalnya nggak habis bisa ditukerin lagi jadi duit. Nah jadi ini gue habis habis nukerin jadi duit lagi 100.000. Gue tadi soalnya masih ada sisa 100.000 emang. Ya udah sih, ini lagi jalan menuju mobil, tapi gue cantik banget parah, jadi gue tetap videoin gitu loh, kayak cahaya malam tuh bikin muka gue putih mulus, kasih blur efek gitu. Nih parah cantik banget di sini bro. Udah lu nikmatin aja tuh muka cantik gue, gila, masya Allah, alhamdulillah. Nah ini perjalanan pulang, jadi ini nungguin mobil sepupu gue dulu, makanya lagi berhenti. Dan ya pemandangannya kayak gini kira-kira kalau malam. Perjalanan pulangnya itu cukup serem karena selama perjalanan yang lewatin sawah-sawah dan pembuatan garam itu nggak ada lampu. Jadi BTW tuh yang depan mobil sepupu gue yang putih satu itu. Jadi ya gelap banget itu tadi jalannya, bakal ya serem gitu deh, tapi kayak nggak gue videoin deh. Ya pokoknya ini gue lagi di perjalanan pulang. Aduh, gue bingung ya gue mau ngomong apaan. Nah besoknya lagi gue nih lagi ada di Kampung Air Restoran. Jadi ini restoran yang ada di atas air kayak gitu doang sih, nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi dalamnya ini cukup mahal untuk setara orang Jawa, dan ya begini pintu masuknya tuh baru masuk kayak gini. Nah di sini ada bebek-bebekan air. Ini tuh gue lagi menuju kayak apa ya, saung buat gue makannya. BTW di sini rame banget, kayak saungnya pada penuh-penuh gitu. Yang di sini kosong tapi nggak bisa ditempatin, nggak tahu kenapa, kayak belum boleh gitu. Mungkin masih maintenance, masih dalam apa ya, ya pokoknya gitu deh. Pokoknya tuh belum bisa diperbaiki. Nah ini tuh gue bakal makan di situ, tapi nggak di situ banget, masih yang sebelahnya. Nah ini gue lagi di dalam saungnya. Ini tuh padahal luarnya terik banget karena gue kesini sekitar jam 1 siang, bener-bener panas banget, tapi ternyata di dalamnya adem karena anginnya banyak. Dan ya ini gue lagi naik bebek air. Bebek airnya ini gue beli yang 30 menit, nyewa yang 30 menit itu harganya 25.000. Di sini gue main bareng bapak gue berdua doang karena gue belum pernah main. Jadi kita mau mendekati air itu tanpa terkena air guys. Jadi bapak gue tuh agak sombong gitu kan. Sebenarnya air kayak literally di depan bala banget. Tapi bapak gue sombong, kayak nggak kelihatan gitu. Tapi ada orang. Ya papa. Oke jadi ini bapak gue yang videoin. Bapak gue kayak santai banget gitu duduknya, kakinya di atas. Jadi gue tadi bilang gue belum pernah main tuh, maksudnya bukan gue belum pernah naik ginian, tapi gue belum pernah mengendarainya. Jadi terakhir gue naik ginian tuh kayak kelas 3, kelas 4 SD gitu, dan gak pernah naik lagi. Jadi gue tuh pengen main ginian karena gue belum pernah mengendarainya, dan gue pengen mengetahui gimana sih rasanya gitu loh. Dan ini I actually happy, seneng gitu loh, kayak norak banget gue jalan di air walaupun pelan-pelan banget. Dan untungnya gue pakai celana. BTW ini sepatu gue sama bapak gue kita lepas di darat karena diperingatin sama abang-abangnya karena nanti bakal basah gitu bawahnya kan. Ya udah kita lepas sama sekali aja, jadi kita nyeker. Terus apa lagi ya? Ya ini tuh, nah itu saung-saungnya kan banyak ya. Jadi kita kayak mengendarai di sekitar saung-saung makanannya itu, saung-saung buat tempat makan. Nah ini udah 30 menit, jadi kita mau
udahan. Kita mengendarai menuju apa sih, tempat daratannya, tempat ngembaliin si bebeknya ini. Ya beginilah apa namanya, pemandangannya. Dia nggak ngeliat kita sudah. Gue bingung mau ngomong apaan, TW. tapi asik banget tau ngomong kayak gini, kayak voice over tuh asik banget gitu. Ya udah, karena nih emak gue juga udah kayak nelponin gue sama bapak gue mulu karena makanannya udah dateng. Habis itu di sini juga ada ATV off-road gitu yang sama tadi kayak yang di pantai, tapi bedanya ini beda harga. Kalau yang di pantai tadi tuh 50.000 setengah jam, ini 45.000 setengah jam. 40.000 setengah jam, beda 10.000 doang. Dan ini gue baru pertama kali nyobain nyetir, dan ini baru kayak lap kedua, putaran kedua, dan langsung gendong boncengin emak gue, jadi ya gitu. BTW gue cukup gampang beradaptasi sama si ATV ini, ngendarain ATV ini. Tapi emak gue tuh teriak-teriak mulu kalau gue agak goyang dikit, padahal ATV memang goyang-goyang ya. Jadi gue juga nggak mahir banget dalam mengendarainya gitu. Gue masih pelan-pelan karena itu baru, kalau ini berarti udah lap ketiga, udah putaran ketiga. Ini emak gue turun karena nggak kuat, gue goyang-goyang mulu. Nah ini sekarang ke alun-alun Pati, ini cuma bertiga doang, gua, mama, papa. Kalau tadi kan ada Mas Dani, Mbak Sari Aisar, Mbak Hi, Mbak Kong. Kalau ini udah pada capek, jadi tinggal bertiga doang. Di sini nggak terlalu banyak hal karena di sini alun-alun sini nggak boleh jualan, ini kayak taman gitu doang. Nah ini gua abis beli es krim, ya benar gue abis beli es krim, dan ya cantik banget gue, parah. Tuh gue gaya lagi, pose lagi. Cheese ya gitu. Ini lagi jalan ke tengah lapangannya buat makan. Ini udah di tengah lapangan sih. Nah kayak gitu, di tengah alun-alun maksudnya. Tuh udah gelap, bawahnya juga udah rumput-rumput gitu. Nah ini kamera belakang gue memperlihatkan alun-alun, tapi gue malah memperlihatkan langit, aneh banget. Nah ini ada masjid samping alun-alun, itu kayak masjid besar gitu. Ya aneh banget gue nunjukin langit, ya begini alun-alun. Nah ini hari Senin pagi, ini gue mau ke Kali Kesak, itu tuh kayak pegunungan gitu, bakal ke sungai. Ini perjalanannya kayak gini, ini udah dingin banget. Ini tuh gue udah pindah kota dari yang tadi. Ini gue menuju rumahnya Mbak Sari, Mas Dani, sama Aisar. Mereka tuh tinggalnya di Kendal, di Boja, daerah pegunungan. Kalau tadi kan daerah pesisir pantai, makanya panas banget. Nah ini emang daerah pegunungan, jadi dingin. Dan ya begini perjalanan menuju Kali Kesak. Nah ini gue udah sampai Kali Keseknya. Ini kayak bener-bener baru nyampe banget. Ini tuh nggak ada tempat parkir dan nggak ada pungutan sama sekali. Maksudnya bener-bener nggak bayar apapun, fasilitasnya di sini nggak ada yang bayar. Iya, ya udah gitu. Dan ini bisa kecipak-kecipuk kaki di air situ. Nah itu tuh di situ. Nah ini gua, mak bapak gua, Mas Dani, Aisar, sama Mbak Sari mau ke atas, mau ke sungainya. Jadi kita kayak nanjak gitu. Ini kenapa ngezoom anjlit, tiba-tiba kaget gue. Ini kenapa ngezoom anjlit? Apa gara-gara dia lurus terus gue jadi miringin gini? Ya udah gitulah ya. Ya ini gue lagi dalam perjalanan menuju atas. Gue mau menuju sungai lah ini pokoknya. Nah ini POV kamera belakangnya. Perjalanan menuju sungai, kita nanjak gitu. BTW di sini banyak banget yang nangkar ikan emas sama ikan gurame. Ya, ini tuh kayak ada perumahannya gitu juga. Maksudnya ada orang-orang yang punya rumah. Nih bapak gue lagi ngobrol sama soang, aneh banget. Tapi tetap gue videoin karena bapak gue aneh. Ya gitu. Oke, jadi beginilah apa pemandangannya gitu. Tuh Mas Dani sama Mbak Sari sama Mak gue. Di sini ada bunga teratai yang ternyata indah banget, kayak cantik banget gitu bro. Itu banyak banget ikan-ikan emasnya. Nah ini Mbak Sari sama Mak gue kayak lagi ngevlog gitu, lagi videoin, ayo gitu. Mak gue kan mama lah ya, gue tuh konten buat SW, jadi di video ini gue dulu yang ngevideoin. BTW tuh Mbak Sari gendong Aisar, kayak round 7 kg gitu beratnya Aisar. Nanjak dan lumayan lama loh nanjaknya, bisa
setengah jam. Iya gini kita nanjak. Nah terus tiba-tiba HP gue diambil Mas Dani, jadi gue ikut ini. Dan BTW gila, badan gue bagus banget, kagak kelihatan lagi. BTW kata Buzul, kan Buzul ngeliat video ini ya, dia sama gue, katanya buset Dolin naik gunung seksi bener gitu, ya kayak gitu deh. Ya ini udah deket banget sama sungainya. Di depan itu. Berjalan dan berjalan, anjay. Ada bapak gua, mana bapak gua? Nah itu bapak gua paling belakang, karena bapak gua juga selfie mulu kerjaannya. Dia mau pamer ke keluarganya yang di Kalimantan gitu. Ya ini kenapa jadi bapak gua main karakternya, anjir, kan ini lagi ngevlog gue ya. BTW tuh HP emak gue yang ada di tongsis bapak gua. Oke tuh gue lagi lari-larian karena gue seneng banget, gue akhirnya ketemu air. Gue tuh pengen banget kecipak-kecipuk gitu loh. Nah ini sungainya, tuh sungainya yang sebelah kanan. Menuju sungainya, gue minta HP-nya dari Mas Dada. Iya ini kaki gue, ini gue lagi berendam dan duduk di sungai. Ini harusnya lumayan kencang sampai kadang kaki gue kayak kelepas gitu. Tapi untung pantat gue banyak lemaknya jadi bisa menopang tubuh gue gitu loh. Ya ini gue lagi di sungainya, terus gue kayak bidadari desa gitu kan. Apa sih anjir, gue megangin masker yang nggak pernah gue pakai. Nah ini gue lagi di atas, yang di atas tangga itu loh. Ya ini pemandangannya kayak gini. Ini gue udah turun dari sungainya tadi. Nah ini perjalanan pulang udah pakai mobil ini. Ya beginilah daerah pegunungannya juga udah hari terakhir, jadi see you, thank you for watching.